Awalnya Jin Daim adalah seorang siswa SMA yang selalu dibully dan dijadikan budak di sekolahnya, tiba-tiba mendapatkan kekuatan sistem dari game yang didownloadnya. Akibat kekuatan sistem yang diperolehnya dari sebuah game, Jin yang sekarang bisa dengan mudah membalaskan dendamnya. Bagaimanakah petualangan Jin membersihkan preman-preman di sekolahnya? Sebelum itu jangan lupa subscribe dan like agar Mimin makin semangat buat video alur cerita manhwa atau novel lainnya. Cerita dimulai di sebuah ruangan kelas. Di sana terlihat banyak siswa yang memainkan game Slave Hunting RPG yang sedang populer. Permainan dalam game ini sangat gila, yaitu mengumpulkan para pahlawan untuk dijadikan budak, dan para player bisa meningkatkan kekuatan budak yang mereka miliki. Saking viralnya game tersebut membuat efek psikologi yang sangat gila kepada para remaja, di mana mereka membuat hal yang sama seperti di dalam game, tetapi bedanya ini di dunia nyata. Mereka yang dianggap preman di sekolah mulai menjadikan budak milik mereka sendiri secara paksa ke siswa-siswa yang menjadi pecundang di kelas. Masing-masing dari mereka menjadikan seseorang budak untuk diadu dan melihat siapa YG paling kuat di antara budak-budak tersebut. MC kita, Jin Daim adalah seorang budak milik Kim Kang-wo, salah satu preman di sekolah tersebut. Saat ini Jin Daim sedang diadu bersama Kang Donggu yang juga seorang budak. Kim Kang-wo berteriak keras memberi perintah ke budaknya Jin Daim untuk maju dan kalahkan budak di depannya. Jin Daim pun melesat cepat ke depan dengan wajah yang penuh keberanian. Namun saat menghadapi lawannya, Jin Daim terpental karena perbedaan ukuran badan dan besarnya kekuatan yang dimiliki lawannya. Jin Daim terpental jauh sampai menabrak sisi lain tembok kelas yang sepertinya sangat sakit. Dengan bangga, Lee Jinwo, tuan dari budak yang memenangkan pertarungan, memuji budaknya dengan sebutan budak level S, yang itu dijawab ucapan terima kasih dari budak pemenang. Sedangkan Jin Daim yang kalah, sedang merintih kesakitan di lantai kelas tempat ia jatuh tadi. Kang Wo pun mencari Jin Daim menyebutnya lemah. Disusul dengan preman lainnya yang menyebutkan bahwa budak milik Kang Wo sangat lemah sampai terpental dengan hanya satu serangan. Saat itu Jin Daim menggertakkan giginya dan melihat ke arah Suji, wanita yang disukainya. Mungkin dia sangat malu ketika tahu gebetannya melihatnya saat ia menjadi bahan olok-olok di kelas. Kang Wo sangat marah karena budak yang dipilihnya bisa kalah secepat itu. Dia berniat memberikan hukuman kepada Jin Daim, agar Jin tahu konsekuensi jika kalah dari pertarungan. Teman-temannya pun menyuruh Kang Wo untuk menyiksa Jin Daim sebagai hukuman. Kang Wo menyetujuinya dan berniat menyiksa Jin. Jin dengan ekspresi ketakutan meminta maaf dan berjanji agar selanjutnya ia pasti akan menang. Namun Kang Wo tidak mendengarkannya dan tetap akan menyiksanya dengan alat kejut listrik yang dibawanya. Dengan ekspresi tanpa rasa iba, Kang Wo menyalakan alat kejut listriknya dan menempelkannya pada badan Jin. Seketika Jin tersengat listrik lumayan kuat yang membuatnya sangat kesakitan. Pada sore hari di sebuah perdesaan yang tak jauh dari kota, Jin Daim pulang dari sekolahnya. Ia memasuki rumahnya dan menemukan ibunya yang baru bangun dari tidur. Ibunya menawarkan Jin Daim untuk makan malam terlebih dahulu, tapi Jin Daim menolaknya berkata dia tidak lapar. Jin Daim masuk ke kamarnya dan berbaring di kasurnya. Dia merintih kesakitan akibat luka yang dialaminya saat tadi di sekolah. Jin Daim berusaha menyembunyikan luka itu dari ibunya supaya ibunya tidak khawatir. Jin Daim ingat perkataan Kang Wo di sekolah, yang menyuruhnya untuk mendownload game Slave Hunting RPG yang kini sedang viral. Meski kesal, Jin terpaksa melakukannya karena jika ia tidak menuruti perkataan Kang Wo maka dia akan disiksa kembali. Saat ia ingin mendownload game itu, ternyata muncul pemberitahuan bahwa perangkat yang digunakan Jin tidak kompatibel karena handphone yang dimiliki Jin adalah handphone jadul. Saat sedang mencoba berbagai cara, dia melihat ada aplikasi game lainnya dengan nama serupa. Dia dengan panasan mengecek game tersebut dan melihat deskripsi game yang memiliki konsep yang gila, hampir sama dengan game viral tadi, bedanya game ini memiliki konsep yang sebaliknya. Tiba-tiba notifikasi pesan dari Kang Wo muncul yang isinya menyuruh Jin Daim untuk pergi ke taman, sekarang juga disertai ancaman jika tidak menuruti perintahnya. Dengan kesal Jin Daim lari terburu-buru keluar rumah dan pergi ke taman untuk menemui Kang Wo. Jin Daim tidak sadar bahwa game aneh yang dilihatnya tadi terinstall karena tidak sengaja tertekan saat sedang lari. Di taman, Jin Daim ditendang oleh Kang Wo dengan keras karena Jin tidak membawa uang. Jin Daim beralasan bahwa dia terburu-buru yang membuatnya tidak sempat bawa uang. Kang Wo menyuruh Jin untuk pulang kembali dan mengambil uang di rumahnya. Tapi Jin berkata bahwa di rumahnya pun tidak ada uang. Kang Wo pun emosi dan menggertakkan giginya karena kesal.
Tiba-tiba salah seorang teman Kang Wo sekaligus teman masa-masa kecil Jin datang mendekati mereka, memberitahu Kang Wo bahwa Jin Daim itu terkenal sebagai anak miskin sewaktu SD, dan dia hidup hanya bersama ibunya yang penyakitan. Setelah mendengar itu, Kang Wo pun tertawa dan mengatakan bahwa jika ibu Jin Daim mati maka dia akan mendapatkan uang asuransi yang banyak. Jin Daim pun mengeluarkan ekspresi yang sangat marah mendengar bahwa Kang Wo mengolok-olok ibunya. Dalam hatinya dia sangat emosi, dan berniat ingin membunuh Kang Wo. Namun tiba-tiba Kang Wo muncul di hadapan wajahnya dan mengancam untuk tidak menunjukkan ekspresi itu lagi, kalau tidak dia akan menghabisi Jin Daim. Seketika Jin Daim ketakutan dan beralasan bahwa matanya perih makanya ekspresi wajahnya jadi aneh. Kang Wo pun memukul kepala Jin lalu pergi meninggalkannya sambil mengolok-oloknya sekali lagi karena tidak punya uang. Setelah Kang Wo sudah pergi, Jin Daim melontarkan kata-kata kasar sambil menyesali dirinya yang sangat pengecut saat ibunya dicaci maki. Namun tiba-tiba ponselnya berdering, Jin pun membuka ponselnya itu dan melihat notifikasi game yang ia download tadi secara tidak sengaja. Tiba-tiba game misterius tersebut memulai dengan sendirinya dan menampilkan tutorial quest yang menyuruh Jin untuk menangkap preman-preman di jarak 50 meter dari tempatnya. Dengan penasaran Jin berjalan dan mengikuti perintah dari game untuk berjalan lurus sejauh 50 meter. Jin kaget saat dia melihat Kang Wo bersama gerombolan anak buahnya sedang berkumpul. Jin bertanya-tanya mengapa ia disuruh kemari oleh sebuah game aneh itu. Game misterius tersebut menyuruh Jin menggeser layar handphone untuk menangkap preman di kamera. Dengan penasaran Jin pun menggeser layar handphone dengan jarinya. Tiba-tiba sebuah rantai besi keluar dari handphonenya dan mengenai Kang Wo yang langsung membuatnya terjatuh. Jin Daim pun kaget dan panik saat tiba-tiba ada rantai yang muncul dari handphonenya. Lalu muncul notifikasi bahwa dari game bahwa penangkapannya gagal. Jika ingin menangkap preman, Jin harus mengalahkan target terlebih dahulu. Kang Wo yang sadar bahwa itu Jin, sangat emosi dan berencana ingin membunuh Jin Daim. Kang Wo pun melempar kembali rantainya ke arah Jin dan langsung mengenai Jin dengan keras hingga terpental. Jin Daim yang masih kesakitan, mencoba menjelaskan bahwa rantainya tiba-tiba keluar dari handphone, dan dia sama sekali tidak berniat menyerang Kang Wo. Seketika seluruh geng Kang Wo emosi mendengar penjelasan Jin yang tidak masuk akal. Geng Kang Wo pun langsung memegangi tangan Jin dan berniat untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba handphone yang disaku Jin terjatuh dan menarik perhatian semua orang. Kang Wo pun mengambil ponsel kentang milik Jin dan mengolok-olok Jin berkata bahwa Jin Daim memang sangat miskin. Jin Daim memohon kepada Kang Wo untuk tidak merusak ponselnya karena itu adalah satu-satunya pemberian ibunya yang susah payah mendapatkan ponsel tersebut dengan cara berhutang. Kang Wo yang mendengar bahwa ponsel ini sangat berharga bagi Jin, langsung mengeluarkan senyuman liciknya. Kang Wo membanting ponsel Jin dengan keras ke arah tanah yang membuat ponsel Jin hancur seketika. Jin Daim kaget saat melihat ponsel pemberian ibunya telah hancur. Seketika dia emosi dan menggertakkan giginya dengan keras. Tiba-tiba mata Jin bersinar dan mengeluarkan notifikasi sistem yang hanya bisa dilihatnya. Sistem memberi pemberitahuan bahwa ia akan disambungkan ke otak Jin dikarenakan ponsel Jin telah hancur. Jin pun terkejut ketika melihat layar biru di depannya menunjukkan banyak sekali notifikasi. Dia sadar bahwa dari awal game misterius ini memang sudah gak masuk akal. Jin berusaha memahami situasi dan menyimpulkan bahwa mungkin dirinya bisa mendapatkan kekuatan dengan cara mengikuti perintah dari game ini. Tiba-tiba layar notifikasi quest muncul di depannya menyuruhnya untuk menangkap preman di depannya dengan cara mengalahkan preman tersebut terlebih dahulu. Jin sempat ragu apakah ia yang lemah bisa mengalahkan Kang Wo si preman berotot. Tapi akhirnya dia membulatkan tekadnya dan langsung menyerang Kang Wo dengan penuh emosi. Kang Wo yang sempat kaget. Dengan sigap ia menyerang balik Jin yang membuat mereka akan beradu pukulan siapa yang lebih kuat. Jin sadar bahwa dirinya mustahil menyerang Kang Wo dari depan karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Dengan cepat Jin berhenti menyerang dan menundukkan kepalanya sambil menghindari pukulan Kang Wo. Jin mengambil rantai yang tergeletak di tanah lalu kembali menyerang dari bawah ke arah dagu Kang Wo dengan rantai besi yang di kepalanya. Seketika Kang Wo terjatuh tak sadarkan diri akibat pukulan keras rantai yang diterimanya dari Jin. Teman-temannya pun kaget melihat Kang Wo pemimpin mereka kalah dengan sekali serangan. Dengan cepat Jin mengarahkan rantainya ke arah Kang Wo yang langsung membuatnya tertangkap oleh rantai tersebut. Quest menunjukkan bahwa Jin berhasil menangkap preman setelah berhasil mengalahkannya dengan rantai sistem. Jin pun mengeluarkan ekspresi yang sangat puas atas kinerjanya itu. Seketika anak buah Kang Wo pun menyerang Jin dengan ekspresi yang penuh emosi. Saat itu juga notifikasi muncul dari sistem yang memberitahukan bahwa preman yang Jin tangkap dapat menuruti semua perintahnya. Jin pun berteriak memberikan perintah kepada Kang Wo menyuruhnya untuk bangun dan lindungi dirinya. Notifikasi sistem pun berterbangan ke arah tubuh Kang Wo dan memasuki kepalanya. Seketika mata Kang Wo pun bersinar terang yang hanya bisa dilihat oleh Jin. Saat preman-preman tersebut sebentar lagi akan mendaratkan pukulannya ke wajah Jin, tiba-tiba Kang Wo muncul di hadapan Jin menghadang preman-preman yang ingin menyerangnya. Dengan cepat Kang Wo menghajar semua preman-preman tersebut dengan sangat keras yang membuat semuanya terpental sangat jauh dan menabrak dinding dan tanah. Kang Wo dengan tegap mengatakan kepada Jin bahwa perintah untuk melindunginya telah dilaksanakan.
Terima kasih sudah menonton. Untuk part selanjutnya akan menceritakan bagaimana Jin memperbudak semua preman-preman di sekolahnya dengan kekuatan sistemnya. Jadi subscribe dan like agar kalian gak ketinggalan part selanjutnya minggu depan. Sampai jumpa lagi.